Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 9 orang akan mempresentasikan materi tentang tanggung jawab dan tanggung gugat. Latar belakang, tanggung jawab memegang peranan penting dalam tiap aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam ranah hukum. Masyarakat akan bertindak semaunya jika tidak memiliki rasa tanggung jawab dan tidak ada hukum yang mengaturnya. Tanggung jawab pun juga harus dimiliki dan diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Titik Triwulan berpendapat bahwa pertanggungjawaban harus memiliki dasar, yakni hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dikenal atas dasar kesalahan atau liability based on fault dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau liability without fault. Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan memiliki arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Tanggung jawab hukum perdata didasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Pembahasan pertama, apa pengertian dari tanggung jawab dalam arti liability? Kedua, apa perbedaan antara pertanggungjawaban atas dasar kesalahan dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan? Ketiga, bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan dan tanpa kesalahan? Istilah tanggung jawab dan tanggung gugat selalu dikaitkan dengan istilah responsibility dan liability. Responsibility adalah kemampuan seseorang untuk menanggapi dan merespons sesuatu hal dengan baik, sedangkan liability adalah keadaan di mana seseorang atau badan hukum yang mau dan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas akibat dari kerugian yang ditimbulkannya. Pertanggungjawaban juga dikatakan sebagai penentu apakah tersangka dapat terbebas dari tuntutan atau tidak. Munculnya sikap tanggung jawab dalam diri seseorang timbul apabila seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum, namun bisa juga seseorang hilang kebertanggungjawabannya jika didapati unsur yang mengakibatkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab. Adapun unsur dalam bertanggung jawab adalah kesalahan. Pada hukum perdata sendiri, pertanggungjawaban dibagi menjadi dua, yaitu kesalahan dan resiko. Selanjutnya, pertanggungjawaban atas dasar kesalahan dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan artinya seseorang harus bertanggung jawab apabila ia melakukan kesalahan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sedangkan pertanggungjawaban mutlak adalah penggugat tidak lagi memberikan laporan, akan tetapi tergugat langsung bertanggung jawab sebagai resiko dari perbuatannya. Secara umum, dalam hukum pidana, prinsip-prinsip tanggung jawab dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama, prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan atau liability based on fault. Prinsip ini berlaku dalam hukum pidana dan hukum perdata yang tertera dalam KUH Perdata sesuai dengan pasal 1365, 1366, dan pasal 1367. Pada rumusan ketiga pasal tersebut menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila didapati unsur kesalahan dalam perbuatan yang dilakukannya. Yang kedua, prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat dianggap selalu bertanggung jawab sampai ia dapat terbukti tidak bersalah. Yang ketiga, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab. Prinsip ini menganggap bahwa tergugat tidak selalu bertanggung jawab selama ia belum terbukti bersalah. Yang keempat, prinsip tanggung jawab mutlak atau prinsip tanggung jawab absolut. Dalam prinsip ini, tergugat tidak mempunyai kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab kecuali kerugian itu timbul karena penggugat itu sendiri. Jenis pertanggungjawaban dibagi menjadi dua, yaitu pertanggungjawaban perdata dan pertanggungjawaban pidana. Yang pertama, pertanggungjawaban perdata yaitu terjadi apabila seseorang dirugikan karena suatu perbuatan orang lain di mana di antara keduanya tidak ada hubungan hukum janjian. Hal ini sudah diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salah menerbitkan kerugian itu mengganti. Lalu yang kedua ada pertanggungjawaban pidana. Pada pertanggungjawaban ini, pidana bertindak untuk menentukan apakah terdakwa dapat bertanggung jawab atas suatu tindak pidana yang dilakukannya atau tidak. Tanggung jawab dan tanggung gugat hanya beda tipis. Perbedaannya hanya terletak pada istilah yang dipakai, yaitu responsibility dan liability. Tanggung gugat bisa juga disebut dengan akuntabilitas. Artinya bahwa terdapat kesediaan untuk menggugat sebuah tanggung jawab yang sudah diberikan kepada orang yang menerima tugas berupa kompensasi atau ganti rugi. Menurut pendapat Nieuwenhuis, tanggung gugat dapat terjadi karena beberapa hal, diantaranya Yang pertama, seseorang yang dinyatakan bertanggung gugat bukan karena kesalahannya tetapi karena ketentuan undang-undang disebut tanggung gugat resiko.
Yang kedua, apabila kesalahan terjadi karena adanya perjanjian yang merugikan pihak lain seperti dalam pasal 1365 KUH Perdata, itu disebut dengan tanggung gugat berdasarkan kesalahan, di mana dalam perkembangannya karena ada pembuktian menjadi tanggung gugat atas dasar praduga bersalah. Mengenai pertanggungjawaban telah diatur dalam pasal 1365 hingga pasal 1367 BW. Adapun pertanggungjawaban dikenal atas dasar kesalahan dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan memiliki arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sedangkan pertanggungjawaban mutlak adalah penggugat tidak lagi memberikan laporan, akan tetapi tergugat langsung bertanggung jawab sebagai resiko dari perbuatannya. Untuk kasus atau isu. Untuk kasus pertanggungjawaban atas dasar kesalahan atau liability based on field. Rumah sakit Dr. Syobandi dikeluhkan oleh kesalahan dokter yang berinisialkan Dr. E, Dr. AN, dan Dr. A dalam memberikan diagnosis. Sebelumnya, pasien yang berinisialnya K berumur 70 tahun menerima informasi diagnosis bahwa dia mengalami hernia. Akan tetapi, ketika telah dioperasi, dokter mengalihkan operasi yang awalnya hernia menjadi operasi ke bagian usus yang diduga terjadi pembusukan. Tindakan dokter ini tidak diketahui oleh pihak keluarga karena dokter mengambil keputusan secara sepihak tanpa meminta persetujuan pasien atau keluarga pasien. Setelah dipulangkan pun pasien tidak mengeluh sakit dan operasi yang dilakukan karena pembusukan usus yang masih tersisa. Tindakan dokter tentu saja mengecewakan pihak keluarga karena dokter mengambil keputusan secara sepihak tanpa meminta persetujuan kepada pasien atau keluarga pasien. Dalam hal ini, dokter tidak melakukan apa yang dijanjikannya, sebagaimana yang diperjanjikan dan melakukan sesuatu yang menurut pitanya tidak boleh dilakukan. Berdasarkan kasus dokter itu, jika yang dituntut adalah dokter tersebut, maka akan digolongkan pada pertanggungjawaban atas kesalahan karena perbuatannya dalam mengambil keputusan secara pihak berakibat menimbulkan kerugian bagi pasien. Akibat dari perbuatannya, dokter harus melakukan pertanggungjawaban dan mengganti kerugian yang dialami pasien sesuai dengan pasal 1365 dan pasal 1366 BW. Selain itu, pihak rumah sakit juga harus bertanggung jawab karena hal ini juga diatur dalam pasal 1367 BW. Hal ini dikarenakan pihak rumah sakit adalah employer dari seorang dokter, sehingga rumah sakit yang dipimpin oleh direktur ikut bertanggung jawab terhadap kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh dokter kepada pasien. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.